Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di aula ini. Alhamdulillah. Dan kedua kalinya tak lupa kita layangkan selawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mungkin di sini belum ada yang mengenal saya. Perkenalkan, nama saya Salmiah. Di sini saya akan mengajarkan dalam materi bahasa Inggris sementara sampai guru bahasa Inggris yang baru ditemukan. Nah, berbicara tentang belajar, pasti belajar itu tidak butuh yang namanya waktu. Tidak butuh namanya waktu. Dan juga bagaimana orang tua, walaupun kita sebagai orang tua, sebagai murid, sebagai apapun, pasti kita akan membutuhkan yang namanya belajar. Baik itu tua maupun muda, kita harus tetap belajar. Baik itu di sekolah, di kuliah, di tempat kerja, maupun tua sekalipun, kita semua orang juga harus tetap belajar. Dengan belajar juga kita bisa didewasakan oleh belajar. Kita bisa didewasakan oleh belajar. Namun jika kita belajar juga tidak boleh sembarangan belajar, karena belajar itu mungkin ada tata cara dalam belajar yang benar. Nah, di sini saya akan menyampaikan 5 hal tentang belajar, bagaimana cara belajar yang benar. Nah, yang pertama adalah mindset. Nah, kalau di sini biasanya sebelum kita olahraga kita akan melakukan pemanasan terlebih dahulu. Nah, begitupun dengan belajar. Sebelum belajar kita akan melakukan persiapan atau persiapan maupun persiapan seperti mindset atau cara berpikir kita. Berpikir itu harus dibenarkan terlebih dahulu. Sama seperti gelas yang kosong untuk siap diisi, seperti spons yang siap menyerap. Nah, pikiran kita harus terbuka. Dengan mindset yang benar, jadi kita bisa belajar cara belajar yang benar. Nah, yang kedua adalah guru yang benar. Jika kalian ingin belajar, belajarlah kepada guru-guru yang benar. Jika kalian ingin melakukan hal sesuatu yang ingin kalian pelajari, belajarilah dari guru-guru yang pernah melakukan hal-hal yang ingin kalian pelajari. Nah, jika kalian ingin melakukan sesuatu hal yang lebih dari itu, belajar lagi dengan guru-guru yang pernah pengalaman, yang pernah terbukti bagaimana cara mengajarnya, sehingga kalian bisa konsentrasi lebih efektif dalam belajar. Nah, yang ketiga adalah waktu. Ketika kita belajar pasti kita akan membutuhkan yang namanya waktu. Nah, waktu itu kita tidak bisa belajar dalam satu malam ataupun secepat kilat. Walaupun ada istilah SKS atau sistem belajar semalam, atau mungkin yang biasa disebut dengan the power of kepepet juga bisa, karena juga tidak konsisten dalam belajar, itu tidak baik dalam belajar. Jadi gunakanlah waktu kalian sebaik-baiknya untuk belajar jika kalian masih bisa belajar. Karena menunda satu waktu atau satu waktu saja menunda kesempatan, kalian bisa menunda 1000 kesuksesan yang datang.
Jadilah jika kalian belajar, belajarlah jika ada waktu, tetap belajar dan terus belajar selama kalian bisa. Dan jika bisa, jadikanlah belajar itu menjadi kebiasaan yang akan kalian lakukan setiap harinya. Sama seperti jika kalian mandi, jika 1 minggu kalian tidak mandi, bagaimana rasanya? Pasti kalian akan merasa risih. Nah, begitu pula dengan belajar. Kalian harus membiasakan diri, harus rajin dan terus belajar. Nah, yang keempat adalah cara yang benar. Nah, jika kita belajar itu harus dengan cara yang benar. Mungkin sebagian orang atau setengahnya memiliki cara belajar tersendiri, maupun bagaimana cara mereka belajar sendiri, adapun berorangan dan lebih. Mereka mempunyai cara dan tata cara mereka belajar tersendiri, baik itu memahami atau memahami informasi yang didapatkan atau pelajaran yang ingin dia ketahui. Semua orang mempunyai tata cara tersendiri. Namun secara garis besar ada 3 tipe orang belajar. Yang pertama adalah visual. Orang visual biasanya belajar dengan cara cepat memahami sistem secara otomatis dengan melalui pendengaran, melalui membaca atau melihat. Nah, orang auditory. Nah, yang kedua adalah tipe orang auditory biasanya belajar dengan lebih paham, lebih cepat paham melalui apapun yang dia dengar. Nah, yang ketiga adalah tipe kinestetik. Nah, kinestetik ini adalah orang kinestetik biasanya senang dan sangat ceria dan bisa dan cepat memahami pelajaran melalui informasi yang diserap terlebih dahulu atau dicontohkan terlebih dahulu, ataupun membayangkan seseorang yang melakukan pekerjaan yang ingin ia pelajari. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah lingkungan yang benar. Kita belajar juga harus di tempat lingkungan yang positif. Jangan sampai kita belajar yang di tempat lingkungan yang negatif. Bahkan ada juga orang yang biasanya belajar dengan tenang, sampai mungkin suara nyamuk juga bisa mengganggu konsentrasi dalam belajar. Dan ada juga yang belajar melalui musik. Sebelum belajar juga harus mendengarkan musik, maupun itu musik klasik, musik pop, maupun musik-musik yang lain. Nah, yang terpenting di sini adalah bagaimana cara kita agar bisa efektif dan efisien dalam belajar. Itulah yang terpenting. Dan yang harus kita ketahui sebelum belajar itu, lingkungan tempat kita belajar harus positif. Karena dengan siapa kita bergaul hari ini, itu bisa mempengaruhi masa depan kita. Nah, itu adalah 5 hal yang harus kita perhatikan dalam belajar. Walaupun memang kalian mungkin suka belajar, namun belajar itu tidak sembarangan belajar. Ada cara-cara belajar yang baik. Mindset yang kuat, mindset yang hebat, guru yang hebat. Dan carilah guru yang benar-benar bisa menggunakan waktu dengan baik, dengan cara yang baik, dengan lingkungan yang baik. Jadi adik-adik sekalian, mulai sekarang jika kalian ingin belajar, belajarlah selama kalian bisa. Jangan sia-siakan waktu kalian untuk hal-hal yang tidak berguna, seperti mungkin main game atau sejenisnya, hal-hal yang tidak berguna. Dan jangan takut untuk bermimpi tinggi, berkemauan tinggi, bercita-cita tinggi.
Kalian harus memiliki, bahkan harus tanamkan dalam diri kalian untuk bisa bermimpi yang tinggi, untuk menggapai sesuatu hal yang tinggi. Jangan takut jika orang mentertawakan mimpi kalian yang terlalu tinggi. Jangan takut jika ada orang yang mentertawakan mimpi kalian. Katakan kepada mereka, bukan mimpi saya yang terlalu tinggi, tapi standar Anda yang terlalu rendah. Dari mulai sekarang, marilah rajin-rajin belajar. Tapi tidak lepas dari itu, kita harus menghormati atau respect kepada guru maupun orang tua kita, karena itu adalah kunci kesuksesan. Dan harus diimbangi dengan usaha dan doa. Mulai sekarang perbaiki karakter kalian, kepribadian kalian, bagaimana cara kalian menanggapi hal positif dan negatif. Dan doa, dan karena doa, hanya doalah yang bisa merubah takdir. La yasriful qada illa bid-du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Maybe just that I can to tell you. Thank you very much for your nice attention. If I have big mistake in my word, I say sorry to you. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.